selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aliandri Tiwardani, nomor absen 7 dari 1143. Izinkan saya untuk menyampaikan orasi kebangsaan dengan tema peran generasi muda dalam menghadapi ancaman terhadap integrasi bangsa. Halo teman-teman semua, 76 tahun sudah Ibu Pertiwi mengibarkan bendera kemerdekaan. Kemerdekaan ini tidak lepas dari perjuangan para pahlawan dari dan pendiri bangsa. Mereka mampu menguasai seluruh perbedaan yang ada demi kemerdekaan. Ironisnya, zaman sekarang jangankan untuk bersatu saja masih sulit. Banyak tindakan diskriminasi, contohnya seperti mencemooh. Mengetahui hal ini, kita sebagai rakyat Indonesia sudah sepatutnya bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Indonesia saat ini. Bagaimanakah persatuan dan kesatuan, di manakah integrasi nasional sebenarnya? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan integrasi nasional? Integrasi merupakan proses pembaruan unsur-unsur berbeda dalam suatu bangsa secara nasional sehingga menjadi utuh atau kesatuan. Kalau kita lihat di belakang Indonesia telah mengalami berbagai jajahan dan penderitaan yang kemudian menguatkan solidaritas dan kekompakan masyarakat Indonesia untuk merdeka sebagai satu negara Republik Indonesia. Terlepas dari adanya perbedaan yang begitu banyak, diharapkan kita dapat menjaga integritas nasional yang sudah terjaga sejak dulu. Integrasi nasional sangat penting untuk bangsa Indonesia, apalagi di kalangan generasi muda yang akan meneruskan pembangunan bangsa ini. Adanya peran generasi muda ini sangat besar untuk bisa menjadikan Indonesia seperti sekarang. Sumpah muda adalah buktinya. Namun ironisnya, hingga kini beberapa faktor integratif bagi penguatan bangsa tidak sepenuhnya mengalami revitalisasi dan penguatan. Terbukti dengan masih adanya konflik-konflik latar belakang perbedaan ini menyebabkan adanya disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa ini menjadi permasalahan yang cukup serius bagi bangsa dan negara. Bentuk disintegrasi bangsa berupa aksi demonstrasi, pergolakan mereka yang merasakan adanya diskriminasi, aksi kriminalitas yang tak terkendali, perilaku remaja yang menyimpang, serta konflik yang melibatkan isu suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus mengembalikan semangat integrasi para pahlawan yang sudah diperjuangkan dari dulu. Tetapi generasi muda saat ini kebanyakan sangat lekat dengan modernisasi dan sosialisasi, apalagi di era globalisasi seperti ini. Tak bisa disangkal bahwa generasi muda sangat lekat dengan perubahan. Kita sebagai generasi muda memiliki tantangannya amat berat untuk mempertahankan kesatuan dan kesatuan yang telah ada. Integrasi sosial pasti tidak terbentuk secara sendirinya, tetapi pasti ada faktor-faktor tertentu yang melibatkan integrasi nasional. Bisa muncul faktor yang pertama, yaitu satu, faktor sejarah. Masyarakat Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke sama-sama pernah merasakan penjajahan dari Belanda. Karena perasaan senasib itulah yang membuat kita bersatu. Dua, keinginan bersatu. Keinginan masyarakat sendiri untuk bersatu dapat menjadi faktor pendorong integrasi nasional. Tiga, cinta tanah air dan rela berkorban. Setelah suatu bangsa merdeka, yang menjadi faktor pendorong integrasi nasional adalah rasa cinta tanah air dan rela berkorban, di mana kita ingin bangsa Indonesia tetap ada. 4, konsensus atau kesepakatan nasional merupakan pendorong selanjutnya dari integrasi nasional dengan mendukung kemerdekaan atau pernyataan kedaulatan yang sudah ada. Ini berlaku ketika negara dalam keadaan tidak stabil. Selain faktor pendorong, ada pula faktor penghambat yang dapat membuat disintegrasi nasional, yaitu satu, masyarakat heterogen, dua, wilayah Indonesia yang luas, tiga, ancaman dari luar dan dalam negeri, empat, pembangunan, 5, etnosentrisme. Nah, kalian sekarang masih sudah tahu kan faktor pendorong dan penghambat adanya integrasi nasional. Jadi apa yang perlu kontribusikan untuk tetap mempertahankan dan integrasi nasional? Yang pertama yaitu satu, pengenalan Bhinneka Tunggal Ika. Generasi muda harus memahami dan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila untuk dapat melaksanakan integrasi nasional. Janganlah kita menonjolkan sikap kedaerahan atau keagamaan secara berlebihan yang dapat memicu perpecahan. Dua, toleransi antara ras, suku, dan umat beragama. Indonesia merdeka dengan hasil jerih payah para pejuang yang berasal dari berbagai suku, ras, agama, dan golongan, sehingga sudah sepatutnya kita saling menghargai satu sama lain. Perbedaan bukan berarti menjadi pembeda. 3,
menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi di ruang publik yang bersifat formal. Perbedaan yang ada bukan menjadi sebuah alasan kita untuk terpecah belah atau lebih mengunggulkan kelebihan daerah asalnya, bukan juga untuk membanding-bandingkan siapa yang paling bagus budayanya, karena kita satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Selain itu, perbedaan merupakan suatu keindahan yang harus kita jaga. Walaupun kita berasal dari daerah yang berbeda, dari rahim yang berbeda, bukan berarti kita tidak dapat bersatu ya. Kita memiliki ibu yang sama, yaitu ibu pertiwi, yang harus kita jaga dan membuatnya bangga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mari kita bersama-sama menjaga bumi Nusantara dengan damai, makmur, dan sejahtera. Semoga dengan adanya orasi ini dapat meningkatkan semangat pada para generasi muda untuk meningkatkan integrasi bangsa. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.